Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Al-Nu'am. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya telah istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kembali materi kita, ya, masih di bab pertama dari buku matematika kelas 10C, yaitu yang berjudul bab 1 kita yang berjudul iya, itu karena baru dilihat, berarti ketahuan di rumah nggak dilihat bukunya. Jujur sama Ustaz, siapa yang tadi malam baca-baca? Siapa? Gak ada yang baca satupun. Musibah. Bacinya yang bagus loh, bacinya. Jangan macam orang kalah judi gitu. Jadi Ustaz nggak inginkan ini, Ustaz. Anak Ustaz ya. Ustaz nggak inginkan. Jangan jadikan alasan pandemi seperti ini, ya. Jadi melemahkan antum juga, mengurangi semangat belajar antum. Gak ada alasan, gak ada hubungannya sama sekali dengan pandemi. Ustaz kembali harus ingatkan coba. Kalau antum bagus-bagus saja kita udah langsung materi. Ini Ustaz kasih nasihat lagi. PR nggak dikasih, oke lah, selama seperti ini tetap ada PR. Itu pun nggak banyak Ustaz kasih. Nggak setiap pertemuan juga Ustaz kasih PR. Setidaknya dibaca lah bukunya. Diulangi apa yang sudah dipelajari kemarin sama yang akan datang. Antum yang kayak gitu, apa itu turun nih? Kenapa kok pakai? Buka aja. Kenapa kok pakai jaket? Buka. Hah? Besok jangan lagi pakai kaos. Antum pernah lihat Ustaz masuk pakai kaos? Ya udah. Gak ada hubungannya hujan dengan pakai kaos. Ustaz gini juga pakai dari rumah. Kalaupun pakai kaos udah memang sedia di tas. Jangan ada alasan. Jangan pandai beralasan. Ustaz gak suka kayak gitu. Ada aja alasannya, ada aja jawabannya. Menjawab saja. Itu akhlak yang buruk, betul Ustaz bilang. Menjawab saja itu akhlak yang gak baik anak Ustaz. Gak ada alasan. Itu menunjukkan niat atau etikat antum untuk belajar. Ustaz pun sekiranya pakai selop, pakai kaos, sampai di sini Ustaz ganti, bukan kalau Ustaz ganti. Ustaz paham ketika menjumpai antum gak adab Ustaz pakai kaos. Tahu Ustaz. Dan ini sekolah formal, bukan main-main. Bukan sekolah kaleng-kaleng abal-abal. Terus ke hati kita hanya mau pakai kaos. Aturan ditaati, dijalankan. Kalau yang mau suka hati kita, ya udah buat sekolah sendiri. Bilang sama ayah atau abinya, buat sekolah sendiri, Bi. Biar kita jadi muridnya suka hati juga. Kita punya aturan. Dan seorang muslim itu taat kepada perjanjian. Al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu seorang di atas syarat yang berlaku untuknya. Ustaz jalankan itu, dibilang kepala sekolah nggak pakai selop, antum lihat kecuali hujan. Itu bisa lihat Ustaz pakai sepatu. Ustaz jalankan peraturan, tunjukkan itu sebagai bentuk loyalitas kita, sebagai bentuk
ya, kebaikan kinerja kita. Begitu juga antum sebagai murid, disuruh gurunya bawa buku, bawa. Semua bawa buku. Siapa yang nggak bawa buku lagi? Perjanjian kemarin yang nggak bawa buku, mohon maaf. Jadi nggak ada alasan belajar itu nggak pakai buku. Ilmu itu diikat dengan tulisan. Antum sering dengar perkataan ulama kan? Ilmu itu diikat dengan tulisan. Dia ibarat binatang buruan. Binatang buruan kalau nggak diikat lepas. Antum udah cari, kejar ke hutan, ke sana kemari, dapatlah. Gantung ikat, udahlah. Selesai, lepas. Dan itu ibaratnya ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Harus mencatat, harus dibawa alat peralatan perang belajar. Kemudian masalah belajar lagi kembali, diulangi bukunya, materinya diulangi, sambil nyusun buku, nyusun roster untuk besok, dibaca kembali. Cemana lagi kurang enaknya coba? PR Ustaz nggak kasih banyak-banyak, tapi belajar, dibaca bukunya. Ustaz tanya judulnya aja, banyak yang diam. Tengok dulu buku baru. Mana etikat kita sebagai seorang pelajar penuntut ilmu? Tunjukkan. Ustaz dulu kalau sekolah ditanya sama gurunya nggak bisa jawab, malu Ustaz. Berarti ini menunjukkan ya seperti itu kualitas kita harus diperbaiki. Harus sungguh-sungguh, nggak ada istilah antum mau bersandar kepada ini pandemi, nggak ada, itu nggak ada hubungannya. Ketika rajin, ketika semangat tetap dimanapun kondisinya, mau hujan, mau badai, semangat ya semangat. Tetap, gak boleh luntur dengan alasan apapun. Begitu juga yang malas belajar, ingat aja, antum gak usah jauh-jauh lah pikirannya. Orang tua aja ingat. Ustaz dari dulu, motivasi hidup Ustaz, motivasi belajar orang tua. Orang tua Ustaz hanya seorang tukang bangunan, kuli pun bahkan. Antum mungkin nasibnya jauh lebih baik daripada Ustaz. Kuli, pasang batu, buat rumah, kadang ada kerja, kadang enggak. Sama Ustaz babu, tukang cuci gosok di rumah orang. Tapi Ustaz bisa buktikan, Ustaz gak main-main, sarjana Ustaz. Dan Ustaz gak malu dengan kondisi Ustaz seperti itu. Orang tua yang gak mampu, gak menyuruhkan semangat Ustaz untuk belajar. Katakan ke orang tua Ustaz, "Mak, Ibu, saya mau kuliah." Kuliah, alhamdulillah sarjana. Karena itu dia nama Ustaz, ridho Allah, ridho orang tua. Antum kayak gini semangat belajarnya, ya bagaimana? Antum belum bisa ngasih apa-apa sekarang ini. Belum bisa ngasih apa-apa antum. Apa mau antum kasih? Mau ngajak makan malam? Penghasilan belum ada. Satu-satunya yang bisa antum berikan ke orang tua tidak lain adalah prestasi. Buat dia terharu, buat dia bangga, buat netes air matanya karena senang melihat antum berprestasi. Itu baru anak soleh. Ini enggak, orang tuanya netes karena apa? Panggilan sekolah, kasus, SP. Itu bukan anak yang soleh seperti itu. Orang tua itu seharusnya nggak mikirkan lagi masalah-masalah anaknya di sekolah. Anaknya sudah mampu menyelesaikannya. Jadi jangan malas-malas lagi. Besok-besok Ustaz akan tanya. Jangan kita sambil ketawa-ketawa jadi anggap sepele. Ustaz nggak mau. Ada waktunya. Kapan kita bercanda-bercanda, kapan kita serius-serius. Antum sudah dewasa, sudah mampu memposisikan kapan harus bercanda, kapan harus serius. Ya, nggak apa-apa. Ustaz sama Ustaz nggak apa-apa. Bercanda ada waktunya bercanda, main-main, sudah gurau biasa. Tapi ketika serius-serius, ketika Ustaz bilang bawa buku, bawa peralatan belajar, bawa. Belajar di rumah, ulangi pelajaran di rumah, buat. Bisa ya? Harus berubah nih anak Ustaz. Ustaz nggak mau. Antum masih kelas 10 ini. Si panjang perjalanan. Tunjukkan semangat belajar. Jangan ada mau alasan apapun. Tempa diri itu buat lelah dia. Lelah tapi lillah.
Karena sejatinya manusia itu ciptakan semua dalam kondisi lelah. Anak nggak maulah belajar ke sekolah, di rumah aja lah tiduran, lelah antum akan dilelahkan dengan tidur antum di rumah. Sekarang tinggal pilih, antum mau dilelahkan atas dasar kebaikan atau dilelahkan atas dasar keburukan. Karena semua kita lelah, semua. Maka lelahkanlah badan itu, tapi di atas jalan yang benar, jalan yang baik. Lelah untuk belajar nggak apa-apa. Capek saat kenapa capek? Tidur aja di rumah untuk apa? Gak ada manfaat. Ya, memang jam-jam, memang waktunya kita lelah ini semua. Harus dilelahkan untuk belajar. Nanti antum akan dapatkan hasilnya 10 atau 20 tahun ke depan. Sekarang belum nampak. Lelah kan, belajar nggak ada berhentinya buat. Ulang baca, ngapal lagi murojaah, hafalan Qur'annya, apalagi bahasa Arabnya, nahwu sorobnya. Harus punya, seorang muslim harus punya target tinggi. Oke, lanjut. Berikutnya, jangan lagi ada alasan Ustaz nggak mau, nggak tahu judulnya apa, udah sampai mana. Baik. Sekarang kita akan masuki soal yang tandanya lebih besar. Karena kemarin tandanya pertidaksamaan yang kita kerjakan kemarin tandanya lebih kecil. Bagaimana saat mengerjakan soal yang tandanya lebih besar? Dan ini mudah-mudahan ini materi terakhir kita. Setelah itu kita mungkin pertemuan berikutnya sudah masuk ke bab 2. Ya. Kita akan mantapkan sedikit. Baik. Kita perhatikan semua ke depan. Jangan ada aktivitas lain. Nanti Ustaz akan kasih waktu mencatat. Semua ketika Ustaz bilang perhatian ke depan, gak fokus aja dulu. Ya, fokus. Karena nanti Anda nggak paham. Jangan campur-campur ada sambil-sambilan yang lain. Baik. Kita masuk contoh. Ini adalah contoh dari yang sekian lah ya. Ada banyak contoh saya berikan ya. Baik. Contohnya berbunyi seperti ini. Jika nilai mutlak 3 kurang 5x lebih besar dari 1, maka tentukan nilai x yang memenuhi. Pertidaksamaan tersebut. Kenapa Jess? Kurang. Oke. Jadi soal itu nanti bunyinya bisa seperti ini, ya. Bisa nanti soalnya tentukan himpunan dan sains sama aja, nggak apa itu, nggak masalah, nggak masalah redaksi bebas. Oke, kita jawab. Berarti karena dia lebih besar, untuk di awal tetap antum buatkan seperti kemarin aja. 3 kurang 5x. Di sini siapa? Minus 1. Cuman ketika sampai di sini, ini kita pisah. Nah, di situ bedanya. Kalau kemarin kalau lebih kecil, kan cukup biar aja dihapit kan? Tinggal loper kanan loper kiri kan. Ketika tandanya soalnya lebih besar, ini kita pisah. Setelah kita buat seperti ini kita pisah. Siapa yang pertama? Yang pertama. Buatkan di sebelah kiri. Berarti
Kalau Ustaz mau buatkan ini ke sebelah kiri, boleh nggak Ustaz buatkan 3 kurang 5x dulu di sebelah kiri? Boleh? Siapa jadinya? Lebih kecil atau lebih besar jadinya? Lebih kecil, paham ya? Karena kan dia di sini letaknya. Dia dapat tanda lebih kecil, berarti gini. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Untuk yang di sana siapa Ustaz? Satu lagi. Siapa? 3 nampak lebih besar. Cocok. Sampai sini udah paham? Udah, 3 jari masing-masing. Mainkan ini. Yuk kita ke sebelah sini dulu. Berarti pindahkan 3-nya ke luas kanan ya. Minus 5x lebih kecil minus 1. Ini kalau nyebrang jadi apa dia? Maka minus 5x utang 1, utang 3 jadi berapa utangnya? Coba antum lihat. Dan kalau kita lihat dua-dua tandanya negatif kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang di sini saja negatif nggak masalah, biarkan aja. Tapi kondisinya dua-dua pula luas negatif, maka antum jangan lupa kalikan dulu dengan tanda negatif. Maka kalau kalikan tanda negatif, ini jadi berapa, ini jadi berapa? Ayo, sama-sama dikalikan tanda negatif. Di sini berapa jadi ya? Nih, tanda tanda tetap atau berubah? Kalau dikali negatif, yang kena ini, tanda kena nggak? Kena. Nah, itu jangan lupa. Perkalian terhadap negatif karena Ustaz, tanda pun kena terlibat dia juga. Makanya kalau dia sebelumnya lebih kecil, kali negatif jadi apa? Iya, jangan lupa. Oke, maka ini kan operasi apa di sini? Ada operasi apa di sini? Maka dari X kok kurang, kali lawannya apa kali? Iyalah, berarti X lebih besar dari 4 kan? Sampai sini paham? Paham? Coba sebelum yang ke sana, coba dicek dulu di sini. Gimana nggak pahamnya? Sebelum kita ke sana. Paham ya? Oke, next kita ke sini. Mainkan juga, ayo. Berarti minus 5x sama nggak kondisinya dengan ini? Apa yang harus kita lakukan? Siapa jadinya? Maka X selesai. Ini jawabannya. Iya, nggak apa-apa. Yang pernah penyelesaian nggak harus selalu bilangan bulat. Pecahan boleh kita terima. Maka bagaimana penulisannya kemarin? HP di mana kita buat? Bentar. Himpunan penyelesaian adalah terus kalau kemarin diapit karena soalnya lebih kecil, ini lebih besar, terpisah dia, nggak apa-apa. X lebih besar dari 4/5 lebih kecil dari 2/5 atau X lebih kecil dari 2/5. Selesai. Catat, kalau bisa 1 menit bisa tambah lagi soalnya biar paham.
Afwan, buku ini dari kapan ada? Kemarin Ustaz? Oh, baru ini ya. Berarti kemarin yang belum ada ya. Nanti ingatkan Ustaz ngisi ya, atau Ustaz lupa. Karena setiap guru yang masuk harus mengisi batasan materi. Izin Ustaz ambil foto ya, mau dikirim sama kawan-kawan antum di rumah. Awas. Pat. Boy. Mau mana Pak? Apa? Ya, silakan, silakan. Yang hari Senin itu yang lebih kecil ya? Hah? Yang lebih kecil Senin. Iya. Ya. Tiga. Ya. Oke, tambah satu soal lagi. Bagaimana kalau kondisinya sebelah kiri dan sebelah kanannya pakai nilai mutlak? Tandanya juga lebih besar. Gue ya bos.
Udah lewat? Udah. 12.15 ya. Kalau pulang responnya cepet kali ya? Kalau pulang responnya cepet. Iya. Udah habis. Tiket kau. Tulisan. Tunggu. Baik, sedikit aja. Jadi kalau nanti antum temui soal seperti ini, banyak nggak selesai juga kita hari orang itu lah antum. Tapi kalau bisa kita selesaikan, makanya jangan buat ulang lah. Dalam belajar, ya. Jangan ikuti aja peraturan. Besok-besok, jadi nggak ada lagi nasihat-nasihat lagi di awal, langsung main aja kita. Ya, udah cukup lah, kesalahan yang lama itu nggak terulang lagi. Begini kan ganteng kan, pakai bajunya baju formal. Karena gurunya juga masuk nggak salah-salah. Jadi gurunya pakai kaos oblong, pakai celana pendek kan, pakai celana jeans, nah jeans nggak masalah, yang penting longgar. Longgar nggak. Saya menghargai antum sama, itu juga hargai gurunya lah. Ya, jadi kalau seperti ini, triknya yang pertama yaitu kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Dua ruas maksudnya ruas kiri sama ruas kanan. Dua-dua dikuadratkan. Selanjutnya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Baik, syukran jazakumullah atas perhatiannya Nah Ustaz. Insya Allah kita lanjutkan kembali pertemuannya pada kesempatan berikutnya. Ya, belajar di rumah, ulangi pelajaran dan persiapkan perlengkapan belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.